بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang budiman, di mana saja Anda berada, selamat bertemu kembali kita bersama pemateri kita, Bapak Dr. Andes Iswan Muhammad Isa, dalam kajian-kajian rasionalitas Qur'ani kita. Pada tema kali ini, kita akan coba membahas tentang antara imanen dan transenden, karena sering kita mendengar dari kajian pemikiran Islam atau dalam pengajian-pengajian yang sering kita ikuti, kita sering mendengar tentang konsep Nur Muhammad, terutama di kajian tarekat atau kajian tasawuf. Mungkin bisa Pak Iswan jelaskan, Pak, dalam pandangan perspektif rasionalitas Al-Qur'an. Makasih Pak Rifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mungkin apa yang apa yang Pak Rifin tanyakan ini sudah berabad-abad mungkin ya dibicarakan di dalam arus pemikiran Islam begitu tentang Nur Muhammad. Nah, sebenarnya istilah ini kalau kita lihat dari hadis, ini bersumber dari hadis Jabir, di mana pada waktu itu Jabir menanyakan, ya Rasulullah, apa yang mula-mula dijadikan oleh Allah. Jadi dijawablah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nur nabimu ya Jabir, nur nabimu itu dari nur Allah. Apakah aku juga dari situ? Ya, kamu juga dari dari nur gitu. Ini salah satu hadis Jabir. Nah, banyak hadis-hadis lain yang berbicara tentang Nur Muhammad ini, semuanya itu mengacu pada penciptaan awal adalah Nur Muhammad, dan dari Nur Muhammad itulah segala sesuatu diciptakan begitu. Seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita tidak membicarakan hadis ini ada yang beranggapan ada yang sahih atau yang tidak. Nah, ini dikatakan ana min nurillah wa la syai'in min nuri. Aku ini dari cahaya Allah sedangkan segala sesuatu itu berasal dari cahayaku. Jadi pertama ini adalah nur. Nah, dari hadis itu selanjutnya dikatakanlah bahwa salah satu nur tadi yang dibagi dengan 4 bagian ini, salah satunya yang diciptakan dari nur itu adalah pena. Nah, pena inilah yang pertama menuliskan, ketika Allah memerintahkan menuliskan kalimat, nur inilah yang pertama menulis La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Jadi di hadis tersebut kalam pun berkata, ya Allah, apa yang harus pertama aku tuliskan kan ya? Nah, Allah memerintahkan tulislah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, inilah yang pertama diciptakan oleh pena. Nah, oleh sebab itu berkembanglah cerita sebagaimana sering kita dengar kalau kita kita berguru dalam pengajian, bahwa ketika Adam pertama sadar itu kalimat yang pertama yang dibaca oleh Adam ketika ditiupkan roh, katanya Adam pun sadar, itu yang dilihat adalah tulisan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, atas dasar inilah berkembang arus pemikiran agama tentang cara pandang melihat eksistensi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang tadi Pak Arifin katakan antara
imanen dan transenden tadi. Jadi ada pandangan bahwa wujud yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita ketahui hari ini, yang mempunyai silsilah, mempunyai proses-proses bagaimana manusia biasa itu yang lahir di Mekah, meninggal juga di Madinah, itu dianggap, itu dipandang sebagai Muhammad secara historis dalam pandangan imanen, yang dalam pandangan imanen. Nah, sedangkan cara pemikiran yang menganggap bahwa Muhammad transenden ini, bahwa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu di dalam awal penciptaan Allah memang sebelumnya tadi, bahwa pertama kali yang ciptakan itu adalah Nur Muhammad. Nah, jadi ada dua pandangan di dalam dunia matrik pemikiran Islam ini. Muhammad yang secara imanen, Muhammad ini dipandang sebagai secara historis yang lahir di Mekah, tapi secara transenden, nah ini Muhammad yang lahir yang pertama kali diciptakan. Nah, sebagai hujah-hujah juga kalau kita lihat kitab-kitab yang ditulis itu, salah satu ayat juga yang dijadikan landasan, yaitu ayat di mana Allah yang memberikan informasi bahwa Allah akan mengutus nabi yang ismuhu Ahmad. Nah, disinilah juga kata asma ini diterjemahkan adalah nama kepada oknum. Jadi ada juga yang berpendapat bahwa yang akan datang ini adalah Ahmad. Ini kan baru Muhammad. Nah, ini kemarin kita udah mendengar ada orang yang mengaku nabi, mengaku yang menamakan Ahmad dengan alasan-alasan daripada ini. Nah, penciptaan awal yang disebut Ahmad inilah tadilah karena pandangan transenden juga berkembang tanda kutip, mungkin saya katakan hadis atau pendapat-pendapat di dalam buku-buku standar. Kalau kita lihat di dalam buku-buku standar Sufi itu ada Rasulullah mengatakan ana Ahmad bila mim. Nah, ada juga ana Arab bila ain. Nah, ini kan artinya ana Ahmad bila mim ini, aku adalah Ahmad tanpa huruf mim. Berarti aku adalah Ahad. Begitu. Nah, begitu juga ana Arab bila ain. Nah, artinya aku adalah Rob, karena Arab tanpa huruf ain. Nah, pemahaman hingga hari ini di bawah naungan literatur Sufi inilah yang kita kenal seperti Ibnu Arabi, seperti Al-Jilis, Surawardi, Abu Mansur Al-Halaj dan lain-lain itu, paham ini menjadi kalau kita lihat menjadi bagian daripada sebagian akidah sebagian kaum muslimin. Mungkin kita dulu juga kan, mungkin sampai hari ini juga kita masih adanya memandang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini secara transenden maupun secara imanen. Nah, bahkan pada tingkat-tingkat yang paling bawah, kalau kita lihat pada tingkat-tingkat paling bawah di dalam pengajaran agama, pengajaran tentang tentang Islam, jika kita menggunakan kitab-kitab ini diajarkan secara bersamaan sehingga terjadi apa yang saya sebut sebagai hibriditas akidah. Artinya adanya percampuran daripada pandangan Rasulullah ini yang mencampur adukan pandangan transenden dan imanen ini, baik secara ontologis, secara epistemologis maupun secara aksiologis. Nah, ini dapat kita lihat misalnya, mungkin saya atau Pak Arifin juga merasakan, misalnya
awal pertama kita belajar tentang hukum-hukum fikih gitu, hukum-hukum fikih dari para fuqaha. Nah, terus kita pengen melanjutkan pelajaran lagi, kata guru-guru kita, oke, sekarang kita belajar tauhid. Nah, kitab yang kita gunakan adalah Miftahul Jannah misalnya, Risalah Tauhid. Nah, ini kitab-kitab tauhid itu. Nah, setelah ini selesai, apa yang disampaikan kepada kita? Nah, kita naik lagi ke tingkat kitab yang lebih tinggi lagi, misalnya kita membahas Insan Kamil begitu. Nah, ini Insan Kamil, biasanya Insan Kamil Ibnu Arabi. Nah, ini sebenarnya bukan tahap lanjutan daripada arus pemikiran atau ilmu daripada fikih ke tauhid atau ke sufi begitu. Sebenarnya ini perbedaan alur dalam arus pemikiran. Kalau tauhid tadi yang dikatakan menggunakan kitab, misalnya kalau di kampung Miftahul Jannah, Risalah Tauhid misalnya, nah itu sebenarnya itu kan pemikiran dari Asy'ari sama Al-Maturidi. Nah, sedangkan Insan Kamil ini kan pemikiran dari Ibnu Arabi begitu. Nah, ini yang kadang ini yang terjadi beberapa runut dari dulu mungkin sampai sekarang. Nah, hal ini di sisi lain perbedaan ini meninggalkan sejarah kelam. Kita tahu bahwa misalnya kita ambil contoh di Aceh. Di Aceh itu kita ambil contoh di zaman Sultan Iskandar, di mana ada Ar-Raniri sebagai penguasa yang mengurus ilmu-ilmu kenegaraan pada waktu itu di Aceh. Itu bermusuhan dengan Hamzah Pansuri. Nah, Hamzah Pansuri ini adalah mengajarkan hal-hal yang tadi saya sebutkan itu, sehingga ada paham-paham yang dipahami di Aceh pada waktu itu sebagai wahidatul wujud. Nah, ini yang diperangi oleh para Ar-Raniri yang lebih sebagai umara tadi, sebagai fuqaha. Ini sehingga banyak menimbulkan korban yang tidak sedikit. Nah, sehingga pada waktu itu datanglah sebagai penengah dari Abdul Rauf Singkel yang memberi penengahan daripada itu. Nah, secara politis inilah dunia kelam ini kita ketahui, sehingga kita tahu bahwa baik Abu Mansur Al-Halat, Suhrawardi dan banyak yang lain itu semuanya mati dihukum oleh para penguasa karena alasan-alasan konsep-konsep ajaran yang memandang adanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini secara transenden, sehingga dari sinilah timbul cikal bakal yang kita kenal dengan Widatul Wujud. Nah, itu cikal bakalnya itu, Pak Rifin. Bagaimana dalam pandangan rasionalitas Qur'ani, Pak Iswan? Nah, kalau kita lihat dalam pandangan rasionalitas Quran, ini pertama seperti apa yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa ada dua pandangan di dalam pemikiran, tindakan dan penilaian kita tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yaitu pertama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini dipandang sebagai sosok yang imanen historis, yaitu yang lahir di Mekah. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini yang dipandang sebagai transenden filosofis, yaitu bahwa yang disebut Nur Muhammad ini yang lahir dulu yang pertama kali diciptakan oleh Allah. Nah, di dalam dunia sufi juga inilah sosok-sosok yang biasa disebut dengan Haqiqatul Muhammadiyah, A'yan Sabita fil Ilmiyah, Nafsul Kuliyah. Nah, ini semua menunjukkan kepada sosok-sosok Rasulullah yang dipandang secara transenden, dia ini sudah hadir gitu. Yang kedua, pandangan ini telah membentuk seperti apa yang saya katakan tadi, berarti telah membentuk hibriditas akidah dalam pandangan sebagai sebagian daripada
umat Islam, bahkan mungkin di dalam hati kecil saya, karena saya dari kecil ini masih tersisa bahwa ketika saya ingat ketika pada waktu itu orang tua mengajarkan bahwa kau pandang diri kamu ini sebagai ini, tapi ingat baik di dalam perbuatan kamu dalam sholat, kau harus hakikatkan bahwa kita ini berasal dari Nur Muhammad. Nah, ini yang saya rasakan ketika menerima pelajaran-pelajaran itu. Nah, yang selanjutnya, hibritas akidah inilah di dalam pemikiran, tindakan dan penilaian ini kita harus dalam rasionalitas Quran, kita harus membedakan dulu. Apakah ini perbedaan atau pertentangan? Apakah ini hanya perbedaan teknis atau adanya pertentangan filosofis? Nah, ini perlu kita lihat. Kalau ajaran, kalau pemahaman-pemahaman kita yang berangkat dari hadis ini kita anggap hanya perbedaan teknis, itu tidak ada masalah di dalam hibriditas akidah yang ada di dalam diri kita. Tapi kalau hal-hal ini merupakan pertentangan filosofis di dalam suatu akidah, nah ini yang jadi masalah. Artinya kalau kita ingin memang memandang ini, berarti kita harus mampu membangun narasi-narasi baru di dalam pandangan rasionalitas Qur'ani. Artinya bagaimana secara Quran kita bisa memadukan dua istilah di dalam pemikiran Islam ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara imanen dan pandangan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam secara transenden. Nah, ini di dalam rasionalitas Quran ini harus kita bisa narasikan. Dia tidak boleh bertentangan sama sekali. Nah, untuk tidak bertentangan kita harus mampu bagaimana kita menarasikannya. Nah, mampu enggak kita menarasikan ini secara rasionalitas? Sebab dua hal yang bertentangan tidak mungkin dua-dua benar. Nah, tidak mungkin kalau dua-dua salah mungkin, tapi pasti ada salah satu yang benar. Nah, ini dalam pandangan rasionalitas Quran. Dapat diberikan contoh Pak Iswan, apa yang disebut dengan contoh-contoh di dalam apa perbedaan dan tadi kan saya katakan bahwa contoh-contoh perbedaan pertentangan itu misalnya jika Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dari nur Allah, mungkin dari pandangan rasionalitas Quran kita harus tentukan dulu apakah nur yang Muhammad yang dijadikan ini dia bentuk syai atau bukan gitu. Nah, jika syai, terus bagaimana menjelaskan nur Allah tadi yang bukan syai bisa mendatangkan syai begitu. Nah, itu yang contoh pertama. Atau contoh yang kedua misalnya jika nur Muhammad itu adalah sumber syai atau sumber material daripada segala sesuatu yang kita pelajari, lah terus bagaimana dengan firman Allah mengatakan bahwa misalnya kehidupan itu dari air, bukan dari nur, bukan dari ini. Allah katakan waja'alna minal ma'i kulli syai'in hayyun, seperti di surah Al-Anbiya ayat 30 itu. Nah, di surat As-Sad juga kalau kita baca misalnya ayat 71 Allah mengatakan misalnya inni khaliqun basyaran min tin, aku ingin menjadikan manusia dari tanah, kehidupan muncul dari air. Nah, kalau hadis pertama tadi kita kembali, tentu firman Allah ini harus kita jelaskan dulu bagaimana hubungannya dengan hadis ya yang disebutkan. Nah, contoh lain lagi misalnya Rasulullah mengatakan ana Ahmad bila mim. Itu kan sama juga Rasulullah mengatakan aku Tuhan, ana Ahad, atau ana Arab, aku orang Arab tapi tanpa huruf ain. Ana Arab bila ain. Nah, bagaimana penjelasan ini dalam konteks syirik? Maksud saya syirik bukan syirik yang dikatakan dalam konteks syaraka ini, bahwa ada dua hal yang berbeda tapi kita gambarkan, kita
kita masukkan di dalam pikiran ini menjadi sesuatu yang sama begitu. Nah, contoh lain juga misalnya jika Muhammad transenden ini memang ada, bagaimana kita bisa menjelaskan bahwa dia bisa lahir secara imanen, dia bisa lahir di Mekah begitu. Nah, ini yang jadi permasalahan. Artinya saya tidak menyatakan ini benar, ini salah. Saya hanya menyatakan bahwa dalam pikiran konsep akidah kita ada sebagian yang mengalami, bahkan mungkin kita juga ada itu yang mengalami hibriditas akidah dalam konteks memahami hadis-hadis ini. Apa yang dapat kita simpulkan Pak Iswan dalam kajian kita kali ini? Nah, sebenarnya kesimpulan yang kita ambil ada dua ini. Pertama, jika kita ingin mempertahankan hibriditas kita selama ini, ya, bahwa ada Nur Muhammad, bahwa secara transenden ada juga Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam secara historis, secara imanen yang lahir di Mekah itu, artinya kita sekarang harus mulai mampu membangun narasi, membangun penjelasan-penjelasan baru yang lebih komprehensif, lebih koheren, lebih rasional, lebih logis berdasarkan rasionalitas Quran. Nah, sebab kenapa perlu narasi? Karena ini keyakinan, ini kita percayai. Nah, sedangkan Allah mengatakan bahwa kita tidak boleh mempercayai segala sesuatu yang kita tidak tahu, seperti yang disebutkan di surah Al-Isra 36 itu yang pertama. Yang kedua, jika kita ingin menghilangkan hibriditas di dalam akidah kita, tidak ada jalan lain, kita harus mendrop hadis-hadis yang berbicara tentang Nur Muhammad adalah itu yang diciptakan Allah pertama kali, sehingga nur itulah yang menjadi penghubung antara kita dengan Allah. Nur inilah yang menciptakan adanya paham-paham widatul wujud di dalam pemikiran Islam. Nah, dua hal inilah yang harus kita pilih. Nah, selanjutnya ya terserah para teman-teman, para kawan-kawan, guru-guru, bagaimana, apakah harus mempertahankan ini atau harus mendrop hadis-hadis ini. Mungkin bisa dikonsultasikan oleh para ahli hadis di dalam penilaian hadis. Bukan kapasitas saya untuk menjelaskan itu di sini. Saya kira hanya itu yang dapat saya sampaikan, Pak Arifin, tentang hubungan tentang pandangan yang ada di dalam sebagian umat Islam tentang penilaian terhadap Rasulullah. Jadi yang pertama, ada menganggap Rasulullah itu semata-mata hanya secara historis, secara imanen yang diinformasikan Allah. Ada juga yang memandang Muhammad itu dua sisi. Pertama, secara imanen historis, itulah yang dilahir di Mekah dari orang tua Abdullah dan ibunya Aminah. Ada juga Muhammad secara transenden, yang lahirnya munculnya dari nur Allah, nur ilahi. Saya kira hanya itu dapat saya sampaikan. Demikian pemirsa, semoga kajian yang disampaikan oleh Pak Iswan dapat bermanfaat dan menambah hasanah ilmu bagi kita. Sampai ketemu di episode yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.